Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Oke, hari ini aku sedang berada di suatu tempat yang sangat hits sekali di Surabaya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada suara motor, suara mobil, karena kita lagi di pinggir jalan. Jadi sekarang kita sedang ada di salah satu wisata horor yang sangat hits di Surabaya. Aku yakin buat teman-teman yang suka nonton konten-konten horor juga pasti tahu lah ya tempat ini, karena memang sangat populer. Dan apakah nama tempatnya kakak? Rumah Darmo. Ya, sekarang kita lagi ada di depan Rumah Darmo, teman-teman. Ini aku memberanikan diri sih, sebenarnya aku tuh takut ya, apalagi itu kan ini kayak semak-semak gitu. Maksudnya ini tuh di area perumahan yang elit gitu loh. Rumahnya di sini tuh gede-gede, tapi di sini tuh dia sendirian, pelosok gitu, agak pelosok, terus juga nggak terawat sekali. Ada apa sih namanya nih kak? Daun-daun, ada semak-semak gitu teman-teman, dan banyak ulatnya. Jadi sebenarnya kemarin kita udah survei langsung ke sini itu jam 7 malam. Ya, kita udah survei. Dengan saran dari beberapa orang yang kita tanya, katanya nggak proper untuk dilakukan malam hari selain masalah lighting. Banyak juga kejadian yang di luar prediksi. Iya bener, jadi kita menghindari sekali hal-hal yang tidak diinginkan ya, supaya karena kan ini kita berurusan dengan hal-hal mistis ya, jadi takutnya ada apa-apa gitu kan. Kita bakal lakuin ini before maghrib, ini udah jam 5 sore, ya. Jadi let's just start it. Ya, ini sebelum maghrib kita lakuin, dan sebenarnya aku takut banget nih, lewat situ banyak ulatnya, mana aku nggak pakai sepatu lagi, aduh. Aku takut teman-teman, makanya kalian harus banget untuk subscribe buat yang belum, supaya aku semangat untuk bikin konten buat kalian, oke? Ini perjuangan, udah tahu mau kesini pakai heels ya kan? Iya, maksudnya aku tuh kenapa coba pakai heels? Kemarin aku kagak pakai heels. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kemarin tuh padahal aku pakai sepatu teman-teman, tiba-tiba hari ini aku pakai heels. Takut ya? Iya, jadi banyak banget ulatnya, jadi kita takut keinjek ulat gitu. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam Rumah Darmo, beginilah kondisinya. Isi ya, isi. Udah, kita mau foto. Dia sampai belakang sana. Iya kak, gede banget kak, kita bakal eksplor semua ini. Oke, kita akan bawa kalian untuk eksplor rumah hantu Darmo, yaitu rumah yang sangat-sangat terkenal di sini. Ini sangat disayangkan sekali ya, bangunannya itu sudah tidak terawat, banyak coret-coret, pasti banyak anak-anak muda nih yang masuk ke sini gitu. Tuh, kita masuk ke dalam sini, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Nah, ini ada ruangnya. Ini tuh gede banget teman-teman ruangannya. Tuh. Ini beneran gede banget, ini kalau dijadiin rumah udah kayak istana deh kayaknya. Nanti kak. Nah, jadi aku akan cerita sedikit background mengenai Rumah Darmo ini. Ternyata Rumah Darmo ini tuh apa ya? Dulunya itu adalah katanya correct me if I'm wrong. Di sini tuh tempat pesugihan. Aku takut loh teman-teman, tapi aku memberanikan diri untuk memberikan konten buat kalian gitu. Karena aku sudah lama juga tidak bikin konten untuk explore tempat seperti ini. Jadi ya, bismillahirrahmanirrahim ya, kita tidak ada niat mengganggu. Dan ya itu dia tadi urban legend yang sangat terkenal di Rumah Hantu Darmo ini. Katanya di sini tuh dulunya adalah tempat pesugihan. Jadi ceritanya, kita cerita sambil explore. Ayo kita keluar lagi.
Nah, jadi dulunya keluarga yang mempunyai rumah ini itu katanya mereka melakukan pesugihan, di mana pesugihannya itu mereka harus memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada makhluk halus. Terus kekayaan yang mereka dapatkan itu pokoknya mereka tuh keluarga yang paling kaya lah, rumahnya aja segede ini teman-teman. Jadi mereka tuh kaya banget dan kekayaan yang mereka dapatkan itu adalah karena pesugihan itu. Tapi suatu hari mereka menolak untuk memberikan tumbal lagi kepada makhluk halus. Nah, karena mereka menolak untuk kasih tumbal lagi, akhirnya makhluk halusnya marah dan mereka pun kabur. Jadi karena mereka tuh nggak mau ngasih tumbal lagi, mereka tuh kabur lah, melarikan diri, naik kapal satu keluarga. Tapi sayangnya naas banget, ternyata kapal tersebut tenggelam. Bahkan bangkai kapal itu sendiri tuh nggak ditemukan sampai sekarang. Oke, kita cerita lagi tapi sambil eksplor tempat lain ya. Kita lihat ruangan yang lain juga. Oh, Harus direkam tadi. Iya, nggak direkam. Ke atas juga nggak safe sih itu. Oke, sekarang aku ada di ruangan yang sebelah sayap kirinya teman-teman. Nah, katanya setelah keluarga itu tenggelam nih di kapal, jadi pembantu sama babysitternya dibunuh oleh orang yang tidak diketahui sampai sekarang. What the hell is that? Oke, jadi sampai sekarang itu tidak diketahui ya. Ada orang ya? Oh, aku kira siapa, kepala siapa, aduh aku takut banget nih. Oke, jadi pokoknya banyak banget kejadian aneh, misterius yang terjadi di rumah hantu Darmo ini. Dan orang-orang yang sering jualan di sini nih kayak misalnya tukang sate keliling, apalagi jualan apa lagi? Nasi goreng. Iya, pokoknya nasi goreng, pentol dan segala macam yang jualan keliling gitu tuh mereka juga sering sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman mistis gitu, teman-teman. Nanti kita akan coba ya wawancara sedikit kalau misalnya ketemu orangnya. Kita akan coba tanya-tanya. Sekarang kita akan eksplor lagi mungkin ke atas atau ke bawah. Kita keluar. Mana dari adek? Ada sini. But they can. Ya, aku lihat itu. They can. Kak duluan deh kak, biar kakak bisa pegang kita kan. Guys, untuk naiknya ini tangganya karena tangganya udah lama banget ya, jadi ada yang rusak gitu, jadi agak takut-takut untuk naik ke atas. Ini kita sudah ada di lantai 2-nya. Halo. Hai. Tinggal di dekat sini. Iya, dari sana. Sini. Oh gitu. Mas nggak takut mas kesini mas? Sering aku main ke sini. Oh sering, tapi biasanya rame nggak sih orang yang datang ke sini Ya, untuk lumayan. melihat rumah Darmo? Sering ya? Iya. Oh, gitu. Kalau malam-malam ada nggak sih orang yang datang? Kemarin ada. Ada aja ya Mas ya? Iya, ini tuh masih bagus loh teman-teman. Iya, bagus banget sih. Lantainya. Dan untuk arsitektur seperti ini mewah sih. Iya, mewah banget ini. Ini udah kayak di istana. zamannya ini bagus banget sih. Kak, ini kayak istana. Bayangin aja kalau ini tuh bener ya, lihat nih. Itu ada tangga menuju bawah, di situ kayak hallnya gitu kan. Bagus banget. Dan sayang banget ini bangunannya bisa terbengkalai, nggak digunakan sampai sekarang. Dan aku juga nggak ngerti kenapa tidak dijadiin tempat aja ya, maksudnya dijadiin rumah. Karena di sini tuh memang bener-bener di perumahan elit teman-teman. Ayo kita ke sayap sebelah sananya. Oke, guys, sekarang kita udah sama Mas Agung. Dia orang yang emang bermukim di dekat rumah Darmo. Mas, Bukan tinggal dekat daerah sini ya? Ya. Bukan. Oh enggak. Oh enggak. Itu rumahku di sini, tapi satu kecamatan. Oke. Oh gitu. Tapi sering main di daerah sini. Sering. Pernah punya pengalaman nggak sih Mas? Pengalaman apapun selama pergi ke sini? Ya, Pengalaman mistis gitu? kalau pengalaman mistis tuh di sini tuh gak ganggu sebenarnya. Gak Tapi ganggu ya? kalau orang lagi galau apa, pernah dilihatin sosok gondoruo. Oke. Pernah lihat sosok Gundurwo? Yang tadi sampai lewat itu tempatnya. Gimana? Yang di bawah. Yang di bawah Oh, oke. ruang belakang. Jadi katanya kalau kita lagi kosong pikirannya, lagi galau, kemungkinan besar
bakal ngalamin kejadian-kejadian supranatural kayak tadi. Jadi harus Ngeliat berpikir sosoknya. positif. Iya. Tapi kalau misalnya ada misalnya tukang jualan yang lewat-lewat itu biasanya mereka pernah ini nggak sih ya, mengalami nggak sih, lihat atau Iya, apa Kak, dengar malam. suara gitu? Malam aja. Oh, malam-malam ya. Di sini kan campuran, bukan orang asli sini, cuman dari mana-mana datang sini. Terima kasih Mas Agung. Kita lihat sebelah sana. Nah, ayo kita masuk nih di sini nih. Mas Tati. Oke, jadi gimana ya Kak? Kesan pertama kali kesini tuh memang agak-agak serem ya karena cerita-cerita yang ada dan beredar gitu. Tapi ya sudah kita ketemu tadi sama salah satu orang yang memang tinggal dekat di sini. Dia bilang memang tidak mengganggu, cuman kadang-kadang kalau misalnya kita pikiran lagi kosong atau apa tuh mereka bisa menampakkan diri mereka gitu. Tapi kalian percaya nggak sih dengan cerita urban legend tentang rumah hantu Darmo ini? Atau kalian punya cerita lain buat teman-teman yang tinggal di Surabaya mungkin tahu gitu kebenaran tentang cerita ini? Silahkan komen ya di bawah karena aku juga penasaran banget nih, apakah benar yang pemilik rumah ini adalah keluarga yang melakukan pesugihan, terus mereka karena nggak mau kasih tumbal lagi mereka pergi kabur dan tenggelam, terus juga pembantu sama babysitternya dibunuh. Apakah cerita itu benar atau hanya menjadi apa ya namanya? Urban legend. Iya, urban legend ataupun cerita rakyat yang beredar biasa aja gitu. Ya, kita juga penasaran nih. Oke, kita lanjut. Ini ramai banget guys. Ini kan. Stop. Watch your Yeah. step. Watch your step. Ini gede banget, gila, gede banget. Parah sih. Ini gede banget. Ini kalau jadi rumah udah kayak istana teman-teman. Ini kita lagi ada di apa ya namanya, lantai dasar lah gitu ya, lantai dasar rumahnya. Mungkin bisa jadi ini kayak buat ruang makan. Iya, di atas ramai banget anak-anak yang datang, remaja-remaja gitu. Dan ruang bawah tanahnya sedikit lebih serem ya, karena kan lebih gelap dan lebih lembab gitu. Terus juga banyak semak-semak belukar gitu, jadi ada ulet-uletnya, aku takut. Tuh guys, kita nemuin ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Lupa gitu. Lupa ya? Komen ya di bawah ini apaan? Karena aku penasaran nih, soalnya kita nemuin ini kayak ada beberapa gitu. Guys, ini tuh gede banget. Aku sendiri pengen punya rumah segede ini. Setuju nggak sih kalau aku uji nyali di sini malam-malam? Enggak. Kalau kalian setuju, komen di bawah. Kalau view video ini nyampe 1 juta, aku bakalan uji nyali malam-malam. Kalau 1 juta ya. Tuh, this is so big. Not just big, this is huge. Huge. Tuh, gede banget. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perbuatan, hati-hati dengan kebiasaan. Karaoke. Hati-hati watak dan karakter. Stella Tabis. Yang rumah kosong. Oke. Dan dia Namanya siapa Pak? Pak Jafar. Pak Jafar. Iya. Udah berapa lama Pak jualan di dekat rumah Darmo? Ini 20-an lebih, 20 tahun ya. Iya. Oh, lama banget. Iya. Rumah Aku Darmo aja ini belum. dulu udah kayak begini, udah nggak ada penghuninya waktu Bapak awal jualan atau masih ada? Oh, masih ada, masih baru kan. Dia apa istilahnya kan masih bagus benar. Oke, masih bagus Pak ya, bangunnya paling megah dulu. Iya, dia bangunan paling kokoh. Iya. Boleh diceritain nggak sih Pak ke kita? Jadi tunggu, jadi waktu Bapak jualan itu rumah ini masih begah gitu dulunya ya? Iya, kayak yang sebelahnya itu. Oh, oke, terus? Terus Pak boleh ceritain nggak sih Pak dulu Bapak kan jadi saksi hidup nih Pak selama saksi, jualan di saya- sini. Apa yang Bapak lihat gitu perubahannya? Ya dia penampakan nggak tahu, dia security ya sudah tahu. Tapi cerita pesugihan itu memang benar ya Pak? Ya memang betul ya. Oh, memang betul. Jadi rumah ini yang punya siapa sih Pak sekarang? Orang Cina punya. Orang Cina yang punya.
Oh, pantesan dalamnya kayak ada lukisan-lukisan Cina Ya, Jepang gitu ya. Itu dia sudah ada kuntilanak. Ada kuntilanak. Ada kuntilanak 4 situ sebelah. Lintang ibu tuh. Ya, Lintang ibu. ini tentang. Oh, ini berawat sih. Iya. Oh, itu beda rumah ya? Ya, lain. Ya, dia ditempati sudah lama. Barangkali arwahnya gentayangan kan. Bapak pernah dengar-dengar gitu nggak sih, Pak? Pernah. Oh, dengar-dengar pernah ya? Dengar Ya. suara gitu. Suara jerit kayak orang menangis kan. Oh, iya. Oh, oke. Pikirannya itu harus fokus kan. Ya, jangan terlalu. sampai kosong ya, Pak ya? Iya, betul. Sudah lama, tapi arwahnya itu masih gentayangan terus. Satu keluarga itu berapa banyak ya, Pak? Anak 2 gitu. Ya barangkali sama pembantunya. Oh, Pembantunya orang Kediri atau orang Nganjuk dulu. sedang di Mekah di Aceh ya? Iya, dulu memang angker, Pak, sekarang berkurang. Oh, sekarang sudah Pemulai. berkurang. Iya. Istilahnya bikin pacaran di dalam situ anak-anak. Ih, nggak takut apa? Enggak. Banyak Pak anak muda yang sana malam-malam. Ya namanya anak muda ya bikin masa puber. Dulu memang yang angker, Pak, orang lewat sini ulunya mengkorok. Apa tuh, Pak, maksudnya? Iya, Oh, merinding. merinding. Ya, dia barangkali takut. Tapi sekarang udah berkurang. Udah kurang ya. Iya. Bapak dulu pernah takut nggak sih, Pak? Jualan di sini kan udah 20 tahun, nggak pernah takut ya? Nggak kasih penampakan gitu kan. Oh, pernah lihat, Pak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah, cuma dengar suara aja. Suara jerit kayak orang menangis kan. Oh, oh, oh. Tapi kalau Bapak pernah masuk nggak ke dalam? Nggak pernah. Nggak pernah sekalipun dia masuk. Tapi kalau sharing pengalaman kita tadi ya, Iya. jujur sih memang nggak semenakutkan kemarin karena kita kan kemarin kesini malam. Mm-mm. Tapi untuk beberapa ruangan, jujur suasananya sih beda ya. Auranya apalah itu kita nyebutnya, ambience-nya beda. Arwahnya masih gentayangan. Lebih creepy gitu. Kalau Devina gimana tadi di dalam waktu syuting gambar? Nah, aku kan kalau aku nggak duluan, aku di belakang kan. Istilahnya kan pesugihan, Pak. Iya. Kalau orang Jawa kan walean, kalau orang Cina kan pesugihan. Oh, gitu ya, ya, ya. Ya dia mampu tapi sekarang apa sesuatunya apa istilahnya kan sekilas tok. Mm-mm. Tapi selain sosok kuntilanak itu, Pak, apa lagi tuh Ya yang diketahui? merupakan manusia yang tinggi, badannya besar. Kayak genderuwo gitu Ya ya? betul. Oh, iya, iya. Sini Mbak yang seringnya di sebelahnya itu. Oh, oke, oke. Oke, kalau Devina tadi gimana, Dek? Kalau aku kan karena aku shoot kan, aku kalau nggak aku di depan, aku di belakang kan. Pas di belakang itu pas di mural itu tuh, yang di bawah tanah itu emang menurut aku agak berat sih. Berat itu agak panas gitu nggak sih? Ya, udaranya Iya kalau kita sih. masuk ke satu ruangan yang Yang beda, yang agak ambience, creepy, udaranya tuh beda. panas gitu. Suhunya menurut beda di aku. sana, kayak Dan- hangat gitu. Ya, kalau orang coba-coba itu masuk situ semua. Saya juga heran. Orang apa coba-coba? Pakai baju coba. Oh, jubah. Hmm. Oh, gitu ya? Ya. Ngapain mereka ke situ ya? Kurang tahu, dia ritual barangkali di situ. Oh, ya Allah, ada ritual-ritual. Barangkali, tapi saya enggak istilahnya enggak seundon. Iya, benar-benar. Tadi kita emang Ada ngeliat sih, ada kayak dupa-dupa gitu. Iya, betul. Banyak kan orang jauh, Mbak. Yang kebanyakan orang pendatang masuk situ kan. Orang Perak, Bintang, Gunung Sari. Iya, iya, iya. Kan istilahnya kan udah beredar gitu. Iya, benar. Terkenal banget ya, Pak ya? Ya, sampai di Kalimantan, Jakarta. Iya, iya. Tapi kalau masuk pikirannya tuh harus fokus. Harus fokus ya. Iya. Pernah ada yang kesurupan nggak sih, Pak? Pernah banyak orang anak ngampel sini, anak 3, 4. Yang laki-laki 2, perempuan 2. Yang perempuan semaput di sini. Jam 8 masih sore. Oh, iya ya? Dan saya bilang ya harus pikirannya tuh harus fokus. Mm-mm. Saya bilang gitu. Dari apa yang di-sharing bapaknya tadi, katanya sih nggak pernah punya pengalaman yang aneh-aneh. aneh-aneh kalau misalnya nggak ganggu gitu. Bapaknya jual 20 tahun, dia nggak pernah masuk sekalipun kalau dia ngerasa dia nggak ada kepentingan di sana. Dan kita pun datang ke sini sebenarnya bukan mengekspor, kita cuma pengen tahu, tapi kita pengen share ke teman-teman semua apa yang ada di sini gitu. Nggak sesuai apa yang diceritain di internet nggak sesuai sama
yang realitanya Iya. gitu loh. Dan aku harap sih teman-teman semua yang subscribe channelnya Rita bisa lebih wise deh nyikapin atau setiap kali berkunjung ke tempat seperti ini lebih bijak lagi gitu, dan jangan saling ganggu, jangan buat kerusuhan di sana karena kita Saling hidup di menghormati kita hidup di satu sama alam lain. berbeda gitu loh. Terus jangan juga nantangin juga gitu. Tapi memang nggak ada yang pernah coba untuk beli dan renovasi rumah ini ya Pak? Nggak berani. Nggak berani. Warisnya kurang tahu, ada yang di Jakarta tapi warisnya, tapi istilahnya nggak ngurusin mas, gitu kan. Pak Darmo itu sendiri nama apa sih Pak sebenarnya? Nama wilayah, nama perumahan atau nama Perumahan Darmo Permai ini wilayah Darmo Darmo Permai ya. Ini juga Darmo Harapan. Perbatasan ini kan. Jadi nama rumah Darmo itu sendiri diambil dari nama perumahan. Bukan Jadi- nama pemilik. Oke, jadi nama rumah Darmo itu sendiri diambil dari nama perumahan yaitu Darmo Permai, bukan nama pemilik. Bapak kan udah 20 tahun kerja, Pak. Bapak pernah nggak lihat pemiliknya? Oh, Waktu- nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Berarti dulu waktu rumahnya masih bagus, itu mereka nggak pernah silaturahmi ke tetangga atau apa? Nggak pernah ya? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Kurang Iya. tahu. Well, teman-teman, itu dia tadi eksplorasi kita ke rumah hantu Darmo sampai kita tanya-tanya sama salah satu tukang jual bakso di rumah perumahan sini. Yang udah 20 tahun jualan. Yap, udah 20 tahun jualan. Dia Dari sudah rumah ini berdiri kokoh sampai rumah ini seperti sekarang kondisi. Iya, jadi memang menurut dari cerita bapaknya, cerita tentang Kusigahan itu benar adanya ya. Tapi bagaimana menurut kakak? Kakak serem nggak sih tak masuk ke sini? Jujur kemarin udah kesini, first time itu karena mungkin juga udah malam jadi suasananya juga lebih creepy daripada hari ini. Tapi untuk hari ini sendiri masuk ke beberapa ruangan, memang ada beberapa ruangan yang ambience-nya itu beda. Ya, yang agak auranya tuh beda gitu loh teman-teman. Misalnya kita masuk tiba-tiba panas dingin gitu kan. Semalam juga pas kita survei tempat ini, pulang-pulang kami juga ngerasa badannya tuh agak demam gitu. Cuman karena aku orangnya selalu positif, selalu bilang sama dia mungkin kecapean aja atau gimana. Jadi kita nggak mikirin hal itu lagi. But anyway, banyak banget ya ternyata sosok yang dilihat di sini. Katanya ada 4 kuntilanak gitu kan, ada genderuwo, dan mungkin ada yang lain-lainnya yang mungkin kalau bisa kita tanya-tanya terus sih sama orang-orang di sini mungkin ceritanya bakal banyak banget nih, berbeda-beda. Tapi itu dia travel vlog bukan sih? Travel vlog kali ini karena memang aku pengen banget sharing ke teman-teman semua, teman-teman subscribers, karena kalian udah kangen ya ngeliat aku explore tempat-tempat bersejarah. Jadi here we are for you guys. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jadi kalian harus banget untuk subscribe channel aku supaya aku makin semangat pergi ke tempat-tempat yang lain. Bener nggak Kambi? Bener banget. Kalau ini 1 juta view, kita mau uji nyali nggak di sini main Uno? Kita bertiga bakal main Uno di sini. Kalau 1 juta view, kita bakal main Uno di rumah hantu Darmo. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye! Well, hello everyone. Ada motor everyone.